Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Widya Konita dari kelas D2241 dengan NIM D22-2018-02550. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis beban kerja untuk mata kuliah perencanaan unit rekam medis pada pertemuan ke-7. Yang pertama, saya akan memulai menjelaskan tabel observasi pengukuran rata-rata waktu kerja dan kuantitas kegiatan pokok petugas pendaftaran rawat jalan yang saya amati di Rumah Sakit Keraton Pekalongan. Uraian kegiatan: mencatat dokumen pasien yang diperlukan untuk melakukan pelayanan dengan pengukuran waktu per menit dan rata-rata per menitnya. Yang pertama 10 menit, yang kedua 15 menit, yang ketiga 12 menit, yang keempat 14 menit, yang kelima 17 menit, dan yang keenam 12 menit. Lalu hasil rata-ratanya 13,33 menit. Yang kedua pelayanan pasien baru umum. Yang pertama 6 menit, yang kedua 5 menit, yang ketiga 7 menit, yang keempat 5 menit, yang kelima 4 menit, dan yang keenam adalah 5 menit. Lalu hasil rata-ratanya 5,3 menit. Yang ketiga pelayanan pasien lama umum. Yang pertama 3 menit, yang kedua 4 menit, yang ketiga 3,5 menit, yang keempat 4 menit, yang kelima 4,5 menit, dan yang keenam 3 menit. Lalu hasil rata-ratanya 3,66 menit. Khusus pasien jaminan kesehatan. Yang pertama 2 menit, yang kedua 1,5 menit, yang ketiga 2 menit, yang keempat 3 menit, yang kelima 1,5 menit, dan yang keenam 2 menit. Lalu hasil rata-ratanya 2 menit. Kemudian kuantitas kegiatan dilakukan dalam periode waktu tertentu, misal dilakukan dalam waktu per hari. Mencatat dokumen pasien yang diperlukan untuk melakukan pelayanan 1 kali per hari. Pelayanan pasien baru umum 20 kali per hari. Pelayanan pasien lama umum 35 kali per hari. Dan khusus pasien jaminan kesehatan 25 kali per hari. Lalu selanjutnya kuantitas kegiatan per tahun diambil dari HKT yang telah dihitung pada minggu lalu dengan cara perhitungannya, yaitu HKT 6 hari kerja dikali jumlah minggu dalam 1 tahun sama dengan 52, yaitu hasil yang diperoleh adalah 312. A yaitu 6 hari diklat per tahun. B yaitu cuti tahunan 12 hari per tahun. C yaitu absen ketidakhadiran 8 hari per tahun. D yaitu hari libur nasional 19 hari per tahun. D cara menghitung HKT adalah 312 dikurangi 45 karena hasil dari 6 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 19 yaitu 267. Kemudian hasil dari 627 tadi dikali dengan kuantitas kegiatan, yaitu 1. Jadi 627 kali 1 sama dengan 267. Yang kedua 267 dikali 20 sama dengan 5340 kali per tahun. Yang ketiga 267 dikali 35 sama dengan 9359 kali per tahun. Yang keempat 267 dikali 25 sama dengan 6675 kali per tahun. Lalu kemudian menghitung WKT atau waktu kerja tersedia. Caranya hampir sama dengan menghitung HKT, namun perbedaannya kalau WKT ini dikalikan dengan waktu kerja efektif. Jadi 627 tadi dikali dengan 6, hasilnya 1602 dalam jam per tahun. Selanjutnya yaitu menghitung SPK atau standar beban kerja dengan rumus waktu jam per tahun dibagi satuan waktu jam per kegiatan. Jadi tadi rata-rata waktu per menit adalah 13,3 menit dalam mencatat dokumen pasien yang diperlukan untuk melakukan pelayanan dibagi dengan 60 menit per
jam. Jadi hasilnya 13,33 dibagi 60 sama dengan 0,22 jam. Lalu yang kedua, pelayanan pasien baru umum 5,3 dibagi 60 sama dengan 0,08. Lalu yang ketiga, pelayanan pasien lama umum yaitu 3,66 dibagi 60, hasilnya 0,061 per jam. Yang terakhir yang keempat yaitu 2 dibagi 60 sama dengan 0,03 per jam. Standar beban kerja. Jadi tadi kan hasil dari WKT adalah 1602 dibagi dengan rata-rata waktu per jam, yaitu 1602 dibagi 0,22 sama dengan 7281. Yang kedua, 1602 dibagi 0,08 sama dengan 20,025. Yang ketiga, 1602 dibagi 0,061 sama dengan 26,700. Dan yang terakhir yang keempat, 1602 dibagi 0,03 sama dengan 53,400. Kemudian menghitung standar kelonggaran petugas TPPRJ dengan cara total kegiatan dalam setahun dibagi dengan WKT. Unit kerja atau kegiatan lainnya. Yang pertama, rapat koordinasi dengan rata-rata waktu kegiatan 2 jam per bulan. Total waktu kegiatan dalam 1 tahun 2 kali 12 bulan sama dengan 24 jam per tahun. BKT 1602, standar kelonggarannya 0,014. Yang kedua harian, rata-rata waktu kegiatan setengah jam atau 30 menit. Total waktu kegiatan dalam 1 tahun setengah kali 267 hari sama dengan 133,5 jam per tahun. WKT-nya 1602. Hasil standar kelonggaran 0,083. Yang ketiga, tugas belajar. Rata-rata waktu kegiatan 9 jam per minggu. Total waktu kegiatan dalam 1 tahun 9 kali 52 minggu sama dengan 468 jam per tahun. BKT-nya 1602, standar kelonggaran 0,167. Yang keempat, lokakarya. Rata-rata waktu kegiatan 8 jam per tahun. Total waktu kegiatan dalam 1 tahun 8 kali 1 tahun sama dengan 8 jam per tahun. BKT-nya 1602, standar kelonggarannya 0,004. Yang kelima, evaluasi. Hasil rata-rata waktu kegiatan 1 jam per hari. Total waktu kegiatan dalam 1 tahun 1 kali 267 sama dengan 267 jam per tahun. BKT 162. Hasil standar kelonggarannya 0,166. Jadi total keseluruhan dari SK adalah 0,434. Lalu menghitung kebutuhan sementara atau KG dan kebutuhan akhir total KG plus SK atau standar kelonggaran petugas TPPRJ. Standar beban kerja mencatat dokumen pasien yang diperlukan untuk melakukan pelayanan. Sebelumnya, yang harus kita masukkan terlebih dahulu adalah standar beban kerja yang terdapat pada slide atau sheet ke-3. Kemudian masukkan jumlah kuantitas kegiatan yang terdapat pada sheet ke-4. Lalu kita hitung dari kuantitas kegiatan dibagi dengan standar beban kerjanya. Semisal yang pertama, mencatat dokumen pasien diperlukan untuk melakukan pelayanan, yaitu 728. Kuantitas kegiatannya 267. Jadi KG per kegiatan atau kebutuhan sementara per kegiatan
267 dibagi dengan 7.281 sama dengan 0,62. Yang kedua, pelayanan pasien baru. Standar beban kerjanya 20,025. Kuantitas kegiatannya 5.340. Kebutuhan sementaranya yaitu 0,266 didapat dari 5.340 dibagi dengan 20.025. Yang ketiga, pelayanan pasien lama umum. Standar beban kerjanya 26.700. Kuantitas kegiatannya 9.359. Dan hasil kebutuhan sementara per kegiatannya adalah 0,350. Yang keempat, khusus pasien jaminan kesehatan. Standar beban kerjanya 53.400. Kuantitas kegiatannya 6.675. Lalu hasil dari kebutuhan sementara per kegiatan adalah 0,125. Jadi SK yang tadi kita hitung dalam jumlah total kita masukkan ke dalam kolom SK yang terdapat pada analisa kebutuhan sementara KG dan kebutuhan akhir total KG plus SK petugas DPRD. Lalu setelah kita hitung dari total kebutuhan sementara per kegiatan ditambah dengan SK kebutuhan tenaga akhirnya, yaitu jumlahnya 1,237. Inilah set terakhir saya yang saya buat sendiri dengan inisiatif saya sebagai hasil total keseluruhan yang telah saya buat dari serangkaian observasi, pengamatan, dan perhitungan kegiatan selama praktek di Rumah Sakit Keraton Pekalongan. Jadi ini adalah rangkaian dari keseluruhannya, mulai dari observasi pengukuran rata-rata, analisis standar pelonggaran, hingga analisis kebutuhan sementara dan kebutuhan akhir petugas DPRD. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.